Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi dengan saya Mishat untuk belajar geografi. Kali ini materi geografi yang kita pelajari tentang penginderaan jauh dan interpretasi citra ya. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah memahami dasar-dasar pemetaan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan tentang pengertian penginderaan jauh, memahami tentang sistem kerja penginderaan jauh, memahami tentang komponen penginderaan jauh, memahami tentang manfaat penginderaan jauh. Nah, kita pertama akan membahas pengertian penginderaan jauh. Saya yakin kalian penasaran apa itu ya penginderaan jauh ya. Ya mungkin kita bahas dari pengertiannya, nanti kita akan paham apa itu penginderaan jauh ya. Kita lihat apa itu penginderaan jauh ya ini. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek atau daerah atau gejala yang dikaji ya. Jadi itu adalah pengertian dari penginderaan jauh. Jadi memperoleh informasi tentang objek tanpa kita kontak dengan objek tersebut. Nah, bagaimana itu ya? Nah, maksudnya adalah kita tahu tentang suatu objek tanpa kita datang, tanpa kita meraba objek tersebut. Contohnya ya, foto ini. Nah, foto ini kita dapatkan dari udara, mungkin melalui satelit atau drone atau pesawat ya seperti ini. Kan kita tidak harus ke sana, tapi kita tahu tentang objek tersebut dari foto yang kita ambil tersebut ya. Jadi foto itu kita tahu tentang objek atau daerah tersebut. Contoh yang mungkin kita sering lakukan ya, kita sekarang punya aplikasi namanya Google Earth ya. Itu kita bisa kemana-mana, kita bisa melihat Perancis pada hari ini dari udara. Nah, kita searching, kita tulis misalnya Paris, Perancis, maka kita akan diajak menuju ke Paris, Perancis oleh Google Earth. Kemudian ditunjukkan mana yang kita mau lihat, apa kita melihat ke Menara Eiffel, maka kita akan ditemukan oleh Google Earth tersebut tanpa harus ke Paris. Nah, ini contoh dari penginderaan jauh seperti itu ya. Saya kira dari penjelasan yang singkat ini insya Allah kalian mulai paham apa itu penginderaan jauh ya. Nah, supaya lebih jelas kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu tentang sistem kerja penginderaan jauh. Nah, kita belajar tentang bagaimana sistem kerja dari penginderaan jauh itu ya. Nah, ini ternyata sistem kerja penginderaan jauh ya. Pertama ada sumber tenaga yaitu matahari. Ini yang model yang pasif ya, artinya kita tidak usah menciptakan atau membuat sumber tenaga, sudah ada sendiri yaitu matahari. Kemudian ada atmosfer yang sebagai perantara antara sumber tenaga ke objek. Objeknya apa? Seperti yang kita lihat tadi, objeknya ya kalau geografi kebanyakan ya permukaan bumi, misalnya Kota Malang misalnya. Kita mau melihat Kota Malang dari udara, maka untuk bisa melihat Kota Malang dari udara yang bagus berarti pada saat apa? Siang hari ya, karena ada penyinaran matahari terhadap Kota Malang sehingga Kota Malang bisa kita rekam dari sensor ini. Nah, maka ada pantulan dari objek ke sensor, maka ada pancaran juga dari objek ke sensor, maka permukaan Kota Malang, permukaan bumi di Kota Malang bisa direkam karena ada penyinaran dari sinar matahari yang diteruskan oleh lapisan atmosfer. Kemudian dari
sensor yang merekam objek, misalnya Kota Malang ini direkam oleh sensor, kemudian diolah menjadi data. Data itu bisa visual, bisa digital ya. Data digital berarti berupa angka, berupa ya angka-angka ya. Kemudian visual itu berarti berupa gambar. Nah, gambar ini bisa menjadi gambar yang citra atau data citra itu bisa foto, foto udara dan lain sebagainya. Ada yang non citra. Apa itu non citra? Misalnya radar. Ya, itu contoh satu aja ya. Atau inframerah thermal itu adalah non citra. Kemudian dari hasil data itu yang berupa citra atau non citra ini setelah jadi maka dipakai oleh pengguna atau ya semacam siapa yang memakai data itu. Kalau misalnya foto udara Kota Malang ya biasanya dipakai oleh Pemkot Malang atau perusahaan apa yang membutuhkan data-data tentang permukaan bumi Kota Malang untuk dianalisis kemudian dijadikan. Nah, misalnya kalau Kota Malang membuat rencana tata ruang Kota Malang, maka harus foto data foto udara Kota Malang. Nah, seperti itu penggunaannya, bisa jadi rencana tata ruang Kota Malang atau rencana perluasan Kota Malang, pengembangan Kota Malang dan sebagainya. Nah, ini contoh sistem kerja penginderaan jauh dari sumber tenaga sampai pada yang terakhir yaitu pengguna komponen terakhir. Nah, saya kira sudah paham kan tentang sistem kerja penginderaan jauh. Kalau sudah paham, mari kita lihat komponen ya satu-satu dari ini ya, sumber tenaga sampai pengguna ini kita lihat sebagai satu persatu atau sebagai rangkaian komponennya ya. Kita lihat. Nah, ini komponen penginderaan jauh. Yang pertama adalah sumber tenaga yang sudah saya sampaikan di sistem kerja tadi secara singkat, karena itu mekanisme kerja. Sekarang kita membahas tentang satu persatu dari komponen penginderaan jauh ya. Yang pertama sumber tenaga tadi ya. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh terbagi dua, yaitu tenaga alam atau sinar matahari ya. Emisi atau pancaran suhu benda-benda di permukaan bumi. Nah, penginderaan jauh yang demikian dinamakan pasif, artinya kita tidak memakai tidak harus membuat, sudah ada sendiri alami ya. Seperti memotret Kota Malang pada siang hari, maka tidak usah memakai tambahan berupa lampu, apa nggak usah, sudah terang. Nah, tetapi kalau misalnya kita mengindra suatu objek itu harus dengan lampu, maka atau dengan apa kayak ya yang sifatnya harus ditambahi alat lagi untuk menyinari objek, maka itu dinamakan tenaga buatan. Atau ini misalnya pulsa radar, sinar lampu lah, menggunakan lampu, maka ini dinamakan penginderaan jauh sistem aktif, karena tidak cukup dengan sinar matahari ya, atau harus menambah dengan tenaga buatan. Nah, ini yang seperti ini harus ada lampu, harus ada pulsa radar, maka ini dinamakan buatan atau sistem aktif ya. Komponen yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah atmosfer ya. Atmosfer ini adalah sebagai penghalang perjalanan tenaga atau energi penginderaan jauh yang disebut hambatan atmosfer. Jadi di dalam atmosfer itu ada yang dinamakan hambatan atmosfer. Kenapa ada hambatan di atmosfer? Ini disebabkan oleh benda atau zat yang ada di atmosfer seperti debu, uap air dan gasnya. Jadi ya, adanya debu, uap air dan gas ini menjadi sebuah hambatan di atmosfer. Nah, bentuk hambatan atmosfer ada tiga ya. Yang pertama namanya hamburan, kedua namanya serapan, dan yang ketiga namanya pantulan. Kita bahas satu persatu dulu ya. Sekarang ke hamburan ya. Hamburan adalah penyebaran arah radiasi oleh partikel-partikel di atmosfer yang tidak dapat diperkirakan. Nah, contoh hamburan itu ada tiga. Namanya adalah hamburan Mi, yaitu kurang dari 4.500 meter. Hamburan relik ini 4.500 sampai 9.000 meter. Dan ada namanya hamburan non selektif.
Nah, atmosfer tampak putih hingga kemerahan disebabkan oleh hamburan butir-butir debu, kabut ya, maksudnya bukan kabut ya, disebut butir mie, atau hamburannya disebut hamburan mie. Nah, ini hamburan mie seperti ini ya, mie scattering. Kalau ini adalah hamburan relik yang akan kita bahas nanti ya. Nah, atmosfer yang cerah, kalau itu cerah, mengandung butir-butir gas nitrogen dan oksigen. Nah, ya kalau butiran gas nitrogen dan oksigen itu disebut hamburan relik atau atmosfer relik. Hamburan relik ini seperti ini ya, relik scattering seperti ini ya. Nah, ini berupa tadi butir-butir gas nitrogen dan oksigen. Nah, setelah kita bicara tentang hamburan, kita bicara tentang serapan. Apa itu serapan? Serapan adalah kebalikan dari hamburan yang menyebabkan kehilangan efektif tenaga pembentuk atmosfer. Nah, penyerap matahari yang paling efisien adalah uap air. Jadi uap air, karbon dioksida, dan ozon itu sifatnya adalah menyerap. Ya, kalau tadi nitrogen oksigen itu menghamburkan, maka yang menyerap itu adalah apa? Uap air, karbon dioksida, dan ozon. Yang ozon ini sifatnya menyerap ya. Termasuk ozon ini bisa menyerap sinar ultraviolet dan inframerah. Nah, pengaruh atmosfer itu bersifat selektif, merupakan fungsi panjang gelombang sehingga timbul jendela atmosfer. Apa itu jendela atmosfer yang ada di sebelah ini ya? Yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Dalam jendela atmosfer ada hambatan atmosfer, yaitu kendala yang disebabkan oleh hamburan tadi ya pada spektrum tampak dan serapan yang terjadi pada spektrum inframerah termal. Tadi sudah kita bahas hamburan itu apa, serapan itu apa, dan semuanya itu termasuk bagian dari apa? Atmosfer, hambatan atmosfer. Nah, sekira kita ke objek ya. Di komponen dari penginderaan jauh yang ketiga namanya adalah objek yang diindra atau sasaran penginderaan jauh. Yaitu apa? Objek dari penginderaan jauh jelas, yaitu permukaan bumi. Jadi permukaan bumi ini adalah objek dari penginderaan jauh, dan satelit ini kemudian mengindra bumi ini. Nah, bumi inilah yang sebagai objek. Nah, kemudian yang keempat adalah sensor. Nah, sensor adalah alat penginderaan atau sensor yang dipasang pada wahana platform. Artinya wahana itu adalah yang membawa sensor. Misalnya saja satelit ini membawa kamera, maka kamera itu namanya sensor dan satelit itu namanya wahana. Oke, kita belajar tentang wahana ya. Untuk sensor juga kita akan belajar ketika nanti kita bicara tentang citra ya. Nah, karena sensor dipasang jauh dari objek yang diindra, diperlukan tenaga yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek tersebut. Antara objek dan tenaga terjadi interaksi. Nah, hasil interaksi antara tenaga dan objek direkam oleh sensor. Perekamannya dengan kamera atau alat perekam lainnya. Jadi tidak harus kamera, ada yang non kamera. Hasil rekaman disebut data penginderaan jauh. Data diterjemahkan menjadi informasi tentang objek, daerah, atau gejala yang diindra. Jadi data yang diperoleh dari penginderaan jauh yang seperti di sistem kerja tadi ya. Mungkin detailnya mungkin kita lihat ya. Nah, yang kelima adalah wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data interaksi. Jadi ingat, wahana tadi adalah yang membawa sensor. Jadi yang membawa kamera di udara, berarti apa? Wahana itu. Nah, tempat pemantauannya wahana dapat menjadi 3 kelompok. Ada yang pesawat terbang rendah. Nah, misalnya kalau pesawat terbang rendah ini kayak gini ya. Kemudian pesawat terbang tinggi, mungkin ada yang membawa sensor dibawa ke ketinggian tertentu, maka itu adalah
pesawat terbang tinggi, kemudian ada yang satelit seperti ini. Nah, maka wahana yang di bawah tinggi, yang paling tinggi jelas satelit ya. Itu bisa sampai peredarannya 400 km sampai 900 km di atas permukaan bumi. Nah, kalau yang 18.000 meter ini mungkin pesawat-pesawat tertentu yang punya ketinggian. Nah, itu kalau 18.000 meter teorinya adalah sudah di awan ya, di atas awan ya. Nah, seperti itu. Karena awan itu rata-rata di 12.000 meter. Nah, kalau 9.000 meter masih di bawah awan. Nah, masih bisa di bawah awan. Jadi ini adalah wahana, jadi pembawa sensor. Nah, tadi sudah saya singgung tentang perolehan data ya. Datanya yang diperoleh dari penginderaan jauh itu apa? Data penginderaan jauh itu ada dua, yaitu data digital atau data numerik yang dianalisis dengan menggunakan komputer. Numerik berarti apa? Berupa data angka. Kemudian yang kedua adalah data visual, pada umumnya dianalisis secara manual. Nah, berarti data visual ini berupa gambar yang banyak ya, berupa gambar, foto dan sebagainya yang bisa dianalisis secara manual. Tapi sekarang ini sudah mulai canggih, ada yang juga bisa menganalisis data visual dengan software ya, dengan perangkat komputer sudah bisa. Nah, ini data visual yang dimaksud ada dua. Yang pertama citra, berupa gambaran yang mirip wujud aslinya atau paling tidak berupa gambaran planimetrik ya, seperti gambar foto itu namanya planimetrik. Kemudian data non citra pada umumnya berupa garis atau grafik. Contoh grafik yang mencerminkan beda suhu yang direkam di sepanjang daerah penginderaan. Ini adalah data non citra yang berupa inframerah thermal ya, dan yang lain mungkin dibedakan suhunya bisa dilihat dari gambar ini. Kemudian ada yang namanya citra. Nah, citra itu apa? Ya, citra itu menurut Simonet dikatakan citra adalah gambaran objek yang dibuatkan oleh pantulan atau pembiasan sinar yang difokuskan oleh sebuah lensa atau sebuah cermin. Citra itu ya hasil penginderaan jauh itu ya. Berarti apa citra itu? Ya bisa citra foto udara, bisa citra satelit. Apa bedanya citra foto udara dan satelit itu? Kalau citra foto udara ya dihasilkan dari wahana yang di udara ya. Berarti kalau foto itu berasal dari pesawat udara atau drone, maka bisa dikatakan sebagai foto udara, citra foto udara. Kalau citra satelit berarti gambar foto itu diperoleh dari wahana satelit. Nah, citra sendiri tetap ada dua, namanya adalah citra foto dan non foto. Lah bedanya apa sekarang? Nah, ini kita lihat antara citra foto dan non foto bedanya apa? Yang pertama adalah sensornya. Nah, citra foto itu pakai sensor kamera ya. Ya kamera seperti kamera HP kalian itu. Tapi tentu saja kalau di pesawat itu resolusinya sangat tinggi ya. Tidak sama dengan resolusi kamera HP yang sangat kecil ya. Mungkin kalau dibandingkan foto udara yang dibawa oleh satelit atau pesawat jelas jauh ya resolusinya ya. Kemudian yang non foto adalah non kamera, berdasar atas penyiapan scanning kamera yang detektornya bukan film. Misalnya adalah citra non foto, misalnya apa tadi, radar misalnya. Karena radar itu dia merupakan non foto ya, citranya, sensornya maksud saya. Kemudian detektornya adalah film. Kalau citra foto bukan film, berarti kalau film itu biasanya berupa gambar atau video ya. Nah, sementara yang non foto itu pita magnetik, termistor, fotokonduktif, fotovoltaik dan seterusnya. Nah, proses perekaman kalau citra foto menggunakan prosesnya fotografi atau kimiawi, sementara citra non foto sudah menggunakan perekamannya elektronik. Nah, mekanisme perekamannya kalau citra foto serentak, kalau citra non foto adalah parsial. Spektrum elektromagnetiknya di citra foto menggunakan spektrum tampak dan perluasannya. Kemudian kalau citra non foto spektrum tampak dan perluasannya termal ya, perluasannya
Nah, juga iya sama ya. Kemudian thermal dan gelombang mikro. Nah, ini bedanya kalau di dalam foto, selain menggunakan inframerah, selain menggunakan spektrum tampak, dia juga menggunakan thermal ya, dan gelombang mikro. Nah, seperti radar itu menggunakan itu. Nah, pengguna data sekarang ya, komponen yang terakhir di dalam komponen penginderaan jauh. Nah, pengguna data itu siapa? Nah, pengguna data yang merupakan komponen yang penting dalam sistem penginderaan jauh. Siapa? Yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan informasi hasil penginderaan jauh. Apabila tidak ada pengguna data, ya tidak akan ada manfaatnya. Jadi misalnya foto dari udara Kota Malang, maka digunakan siapa? Ya Pemkot Malang. Siapa Pemkot Malang itu? Ya pegawai atau konsultannya Pemkot. Kemudian itulah yang menggunakan hasil dari pemotretan Kota Malang. Digunakan untuk apa? Misalnya menyusun rencana tata ruang kota, nah, seperti itu. Data interajen sangat berguna untuk memperoleh data spasial yang digunakan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, kerincian keandalan dan kesesuaiannya terhadap kebutuhan pengguna sangat menentukan diterima atau tidaknya data hasil interajen oleh pengguna. Nah, itu adalah 7 komponen penginderaan jauh. Nah, sekarang kita bergeser ke manfaat. Nah, manfaatnya penginderaan jauh itu apa saja? Di sini hanya beberapa yang kita sampaikan. Yang pertama adalah manfaat penginderaan jauh bidang kelautan atau biasanya satelitnya menggunakan siasat atau MOS ya, satelit. Nah, apa yang dianalisis ini adalah 3 contoh saja, mungkin ada contoh-contoh lain yang mungkin tidak saya sampaikan. Yang pertama, pengamatan sifat fisis air laut. Nah, apa sifat fisis air laut? Mungkin salinitas bisa, atau yang lain misalnya kedalaman atau pencemaran air laut. Nah, itu bisa dilihat dari foto udara. Yang kedua, pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut juga bisa dilihat dari penginderaan jauh. Yang ketiga adalah pemetaan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi, dan lain-lain. Nah, ini sedimentasi juga bisa diamati dari penginderaan jauh. Ini bidang kelautan atau oceanografi ya, mungkin seperti itu. Nah, manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi atau ilmu air ya, ilmu pelajari tentang air ya, itu biasa menggunakan Landsat atau spot. Ini jenis satelitnya. Yang pertama, pemanfaatan daerah aliran sungai atau DAS dan konservasi sungai. Nah, ini seperti ini. Ini adalah sungai. Dari penginderaan jauh hasilnya seperti ini. Ini adalah sungai. Pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai, pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir. Nah, ini termasuk 3 dari sekian banyak ya manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi. Intinya yang berkaitan dengan air yang ada di permukaan bumi. Yang C ya ini ya, manfaat penginderaan jauh di bidang geologi, yaitu menentukan struktur geologi ya dan macamnya. Pemantauan daerah bencana gempa, nah ini bisa juga dilihat, bisa terutama tentang lempeng-lempeng bumi, mungkin pertemuan lempeng, bahkan yang paling jelas bisa digunakan adalah pasca bencana. Itu bisa di pasca bencana bisa dibuat untuk menghitung berapa kerugian, itu bisa melalui data. Pemantauan distribusi sumber daya alam, pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut. Nah, pemanfaatan di bidang pertahanan dan militer, ya, pemantauan permukaan bumi, di samping pemotretan dengan pesawat terbang dan aplikasi SIG. Nah, manfaat penginderaan jauh yang lain adalah di bidang meteorologi dan klimatologi. Nah, yang pertama untuk apa di bidang meteorologi, yaitu membantu analisis cuaca dengan menentukan daerah tekanan rendah dan daerah tekanan tinggi, daerah hujan dan badai siklon. Yang kedua, mengetahui sistem atau pola angin permukaan. Dan yang ketiga, permodelan meteorologi dan data klimatologi. Yang keempat, untuk pengamatan iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat kewarnaan dan kandungan air di udara. Jadi penginderaan jauh juga bisa untuk perakiraan cuaca ya. Kalau kalian lihat perakiraan cuaca di televisi itu menggunakan penginderaan jauh ya, menggunakan satelit penginderaan jauh ya.
Nah, di bidang oceanografi, untuk apa penginderaan jauh? Yaitu untuk mengamati sifat fisis air laut, seperti suhu, warna, kadar garam, dan arus laut. Kemudian pengamatan pasang surut dan gelombang laut, tinggi, frekuensi arah, dan sebagainya. Mencari distribusi suhu permukaan, dan yang keempat adalah studi perubahan pasir pantai akibat erosi dan sedimentasi. Nah, ini yang di bidang oceanografi. Ternyata bidang kelautan ada sendiri, bidang oceanografi ini ada sendiri, terutama oceanografi ini dihubungkan dengan masalah-masalah sifatnya sampai pada dasar laut ya. Mungkin juga tentang karang dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pertemuan pada hari ini. Kita ketemu pada video mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.